Saya itu ngelihat seluruh makhluk di dunia dan alam semesta, seluruh tanaman-tanaman baik di tanah maupun tanaman-tanaman di frekuensi, tanaman-tanaman gelombang, tanaman-tanaman yang bermacam-macam, itu semua bisa kita elaborasi dengan ilmu maya. Jadi apa yang diungkapkan Mas Ketua SAR ini sangat menyenangkan bagi saya dan saya sangat setuju. Tetapi masing-masing memiliki ikhtilafiyahnya sendiri-sendiri, paling tidak di dalam penerapan. Jadi ini loh, iki siratal mustaqim. Pokoknya kowe ngono, aku sing nglakoni revolusi tenan iki dudu kowe. Gitu loh. Jadi kowe sing penting kowe gawe bom, kowe sing meledos dudu bommu ning meledos tenan. No, tonight. Siapa sing meledos iki? Is encore? Bome. Oh no. Penting kue gawe. Maksudnya orang jujur, aku ngomong itu, bom ini metafornya. Ibarat Amrozi bikin bom, tapi yang meledak bukan bomnya dia. Yang dituduh dia. Nah, yang penting ini pikiran kayak gini. Berani berpikir seperti Mas Eno. Nanti akan ada melaksanakan. Kue tak perlu revolusi, kok ada wayang revolusi. Yang penting Anda revolusioner pada diri Anda sendiri. Ini sekecil ini kan revolusioner dirinya sendiri. Berapa wayang? Dua wayang di toko yang menunggu. Tanpa merendahkan dan melecehkan wayang gitu. Kalau orang ngomong ping panggung membelakangi jamaah kira nabi kalau dalam bagus. Orang apa? Dan itu menunggu jengi dalam. He said it's impolite when people see you and you're watching. Yang saya ingin sambungkan dari Mas Eno ke Anda itu adalah keberanian untuk bersikap kritis terhadap demokrasi. Kalau pakai bahasa dia sangat shortcut dan ekstrim, nunjes seperti itu. Tapi yang selama ini tidak dimiliki bangsa Indonesia adalah keberanian untuk kritis terhadap demokrasi, kan? Angger demokrasi wis mutlak dianggap bener. Demokrasi mbahmu nek karo bojo ya ora demokratis no. Apa bojomu kok demokratisasikan ngono? Karena harus dulu karo ketua RT monggo. Dulu karo bojone sapa monggo. Kalau Jawa itu semua mung diuntal. Jawa itu punya satu kata, dua kata ya Mas Irman, jenenge empan papan. Wis cukup. Pada kasus ini, momentum ini dibutuhkan demokrasi. Pada kasus yang lain dibutuhkan konservatisme. Sholat, jangan demokratis, sholat ke demokratis, sholat itu ya konservatif, ya gitu itu sholat. Jangan terus sholat di karang-karang sendiri secara demokratis. Di dalam ibadah mahdoh tidak ada demokrasi. Di dalam pendidikan militer nggak ada demokrasi, bahkan kadar demokrasi di pendidikan sekolah saja harus diukur secara only you know what he said. I mean, it's very major. Anak saya ini demokrasi mutlak di kelas. That's where people can stay. SD gitu ya, mutlak. His word is like, if only you can. Oh, kemudian voting dari Mas Irman. Voting wis. I gather. Mas voting. You can feel it. Di rumah sakit jiwa voting untuk menentukan sopo sing edan sopo sing ora. Dokter yang mengwolu, pasiennya 200. Sing edan sopo? Dokter menurut metode demokrasi kan begitu. Cah SMP petang puluh sak kelas, 40 orang satu kelas, voting untuk nonton video porno dan sabu-sabu. Yang oke, yang setuju 32, yang tidak setuju 8. Ya mesti menang. Yang 32, akhirnya terjadi kemungkaran seperti itu. Demokrasi itu tepat pada tempatnya. Kalau dia empan papan, pada papan yang lain ada empannya sendiri. Untuk bersuami istrian ya konservatif. Maka kebanyakan lelaki itu konservatif di rumah, liberal di luar rumah. Kan itu kan itu kan biasanya. Mulane duit barang ono duit lanang. Masih di duit lanang. In the family, within the Oh iya, bayangin traktir Kiai Kanjeng itu Mas. Gini, traktir Kiai Kanjeng memakai uang honor
Zaman pentas Satria Natala tahun 93. Jadi saya ono saiki. Di masjid di Lanang. Nah jadi konservatisme ada tempatnya sendiri. Radikal mau enggak radikal bagaimana? Untuk ben meteni ya radikal, itu keras. Asu. Anggon ngono kuwi ya kudu kekerasan. Nah, nek ra kekerasan lembek ya piye. Itu radikal jelas. Orang jur moderat dengan gaya moderat, yang gaya demokratis. Gimana sih? Tarik lagi apa sih? Nyanyian malah. Rasa dometan. Orang saru tuh ini kita nanam tuh. Jadi itu ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau di Islam itu, kalau di Islam jelas juga nilainya. Kalau di Jawa tanpa agama pun orang Jawa sudah menemukan urip yang nampir ngombe itu kan puncak tasawuf. Kalau Sayyidina Ali mengatakan ya dunia hurri wa ini lakotolaktu katalah tatan wahai dunia, perdayakan selain aku, jangan perdayakan aku. Karena aku sudah mentalak 3 kamu. Dan tidak ada jalan lagi bagimu untuk mendekat kepadaku. Itu Sayyidina Ali berkata kepada dunia. Karena dia orang Arab radikal. Kita orang Jawa radikal tapi tetap ono susuke. Nek wong Jawa ono susuke. Jadi radikal ning ono strategine. Jadi wahai dunia, wong Jawa wahai dunia, saya sangat mencintai kamu, saya sangat menikmati kelanting, janggelan, dawet, apa meneh? Mendoan. Aku sangat menikmati engkau ya wahai dunia. Aku sangat menikmati mall, aku sangat menikmati alun-alun, aku sangat menikmati jajan pasar di UGM minggu pagi. Aku sangat menikmati parpol, PKS, Demokrat, aku sangat menikmati semua NU, Muhammadiyah. Aku sangat menikmati diskon, tidak pakai konut. Aku sangat menikmati bonus. Apa nek bonus? Aku sangat menikmati dunia ini. Semua makanannya aku nikmati, semua keadaan hidupnya aku nikmati. Tapi tolong, wahai dunia, engkau ingat bahwa aku tidak bisa mengawini kamu. Aku cuma mampir lewat saja. Karena lambat atau cepat engkau pasti akan meninggalkanku dan aku juga akan meninggalkan kamu. Jadi kita nggak bisa kawin, kita menikmati bercinta tapi kita nggak bisa kawin. Kalau Sayyidina Ali kan betul-betul menolak dunia. Ini menurut aku rada tidak mergo rada kangelan gue pas kekhalifahan dia. Kalau kita enggak saya enggak menolak dunia. Apa milih bojo, aku ora golek dunia kok bojo sak putus-putus dipukuli. Ya ora bojo ya milih sing ayu kaya Nadia. Sabrina. You don't understand. We menjunjung you. Menjunjungnya apa? I mean, we appreciate it. Jadi kita menikmati dunia, cuma jangan kawin. Ini susahnya orang di Indonesia ini kan sampai korupsi segitu banyak karena dia kawin sama dunia. Dia tidak poligami lagi. Kawin sama dunia, tidak berani meninggalkan dunia dan kaget nanti kalau ditinggalkan oleh dunia. Karena semua yang kamu himpun itu adalah segala sesuatu yang tidak akan kamu bawa besok-besok dan tidak bisa kamu nikmati lagi. Maka kita tidak bisa kawin. Ini loh saya main. Sangat senang cari duit, tapi tidak senang menikmati duit. Iya wi, ampun tapi sirotol mustaqim itu. Gue nak wes untuk duit oke banget kayak tukang becak, gerobak. Tapi turun aku gawe koma karo dhek coba. Asu to wi. Gawe koma gratis. Iya masalah. Rumah ini saya dibikinkan orang loh ini dulu sebelum bagus ini ya. Ini saya dibikinin orang, saya nggak punya duit. Dipaksa. Ini sekarang kayak Kanjeng dipaksa tiga ibis. 2 tahun sudah kolak. Kemarin dipaksa. Pokoknya akan buan, pokoknya tak tukoknya bis api gede, anyar. Lesu ya buan, pokoknya tak kirim bis. Gue masih kayak Kanjeng gini. Kamu orang gue.
terus ditolak-tolak nanti orang tahun kemarin dipaksa. Dan ini sekarang kita mencoba untuk mencari cara lain untuk menolak lagi itu Pak. Ambo tahu. Tapi kita berani mempermainkan dunia. Kamu jangan sampai dipermainkan dunia. Karena kalau dunia kamu permainkan dunia yang tiap hari mengejarmu, betul enggak? Kalau kamu yang dipermainkan dunia, kamu yang mengejar-ngejar dunia, kamu menjadi rendah dan hina. Aku ya elek-elek diuber-uber terus sekarang dunia. Diuber-uber terus. Tenanan orang itu tenanan gitu. Jadi mari kita cintai dunia, tapi jangan kawin sama dia. Kawinmu sama Allah. Allah itu suamimu. Dalam tanda petik orang juru akad nikah baru bisa. Ya Allah, kok belum nikah sama. Hakikatnya seperti itu. Karena kan kita 4 teori perkawinan dalam Maya. Pernikahan antara Allah dengan makhluknya, pernikahan antara umat manusia dengan alam semesta, pernikahan antara rakyat, antara pemerintah atau raja dengan rakyatnya. Yang nomor 4, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Semua pedomannya sama. Negara harus berlaku seperti Allah kepada makhluknya. Allah tidak akan menyuruh kamu sholat 5 waktu, puasa Ramadan sebelum Allah kasih rizki secara melimpah kepadamu. Setelah Allah kasih fasilitas, baru dia minta nagih kewajiban. Lalu pemerintah ini bagaimana? Maka ada pedoman orang bijak bayar pajak, itu benar. Nah orang bijak wegah bayar pajak ya dintakke dhewe. Hanya karena dengan kebijakan maka ya ora apa-apa dintakke sing pengen aku bayar kan itu. Maka dibutuhkan orang yang bijak untuk mau bayar pajak. Sebab itu dintakke dhewe, digayusi dhewe. Kan gitu deh. Maka harus orang bijak. Kalau orang tidak bijak tidak mau bayar pajak. Kayak Sema ini tidak mau dia usaha pakai duit pemerintah dan tidak mau kolusi dengan pemerintah. Isa-isanya dhewe dan maju. Tok di hotel. Duit apa mereka ini? Apa-apa. Terus dia bisa bojone. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita seperti ini. Kita kan sangat menikmati toh guyon, kita nikmati miso, kita nikmati. Tapi apakah kita kalah oleh kata pisuan? Pisuan itu taat sama kemauan kita atau kita taat sama kemauan pisuan? Yang mana? Pisuan di sini negatif atau positif? Positif. Negatifnya apa aku takut? Apa negatifnya? Karena empan ono gone dewe-dewe. Emang Allah tidak pernah memaki-maki? Allah juga memaki-maki. Tabat yada abi lahabi wata. Apa itu? Mudah ciwoko bilang itu kalimat makian kutukan habis. Nak ngaji mulane ojo njur generik lagunya. Lagunya harus lahir dari maknanya. Kan gitu. Kan selama ini ngaji lah, lagunya tidak lahir dari maknanya. Jadi lucu. Tabat yada abi watab mutu kok ngono. Celakalah aku lah. Yang rap. Tabat yada abi watab. Iya. Itu namanya qiraah. Kalau Anda tidak kompatibel antara lagu dengan maknanya, duduk qiraah jenenge. Qiraah itu Anda membaca Quran, membaca maknanya, terekspresikan oleh lagu yang taat kepada makna itu. Nek ora jenenge tilawah, cuma melantunkan. Kayak beo kan melantunkan ora iso. Ora ngerti maknanya. Wong Madura dodol beo nang apa? Pendeta haleluya. Gusti Yesus. Bunda Maria. Seneng pendeta beo tak beli berapa? 5 juta saja. Dibeli diperhatikan depan jamaah, ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah, ternyata orang Madura yang katanya ayamnya saja NU. Ternyata mereka cinta kepada Yesus. Kau tidak percaya, ini ada orang Madura melatih burung beo untuk mengucapkan kata-kata yang paling inti dari ajaran kasih itu. Terus burung beonya ditaruh kayak gini. Burung beo, haleluya. Cetek, Gusti Yesus. Cetek, Bunda Maria. Saking senengnya surat kabeh to. Saking seneng diterus kecek, kok nencur. Dia lupa bahwa si Madura tadi ngajarinya 3 kali. 3 kali berhenti dulu, pause baru 1 lagi gitu, baru haleluya lagi, nek langsung papat metu sebagai dancur. Ngono ceritanya. Lagi kerungu ini banyak orang membaca. Makanya Indonesia juga harus mesti tahu hitungan. Tadi ada teman-teman dari Wonosobo tadi, Aboge tadi, itu cara menghitung ini ijtihad, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngerti radito apa? Ngerti anggoro apa? Kowe ora ngerti wong Jawa, ora ngerti Jiro Patmo, ora ngerti apa jenenge Sunan lagi kliwon itu ijtihad. Semua tadi itu ijtihad. Hitungan ijtihad presiden kita ini, presiden Jiro lu apa Jiro lupa. No. Kalau Jiro lu berarti presiden sekarang adalah presiden seri kedua. Jadi Soekarno, Soeharto, Gus Dur. Habibie cuma penggantinya. Mega cuma penggantinya. Dia belum pernah dipilih langsung. Jadi Jiro lu, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY siapa. Kalau Jiro lupa, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY, baru siapa. Adine. Oh alah. Loh, untuk apa dihitung Jiro lu apa Jiro lupa? Ini satuannya 4 apa 3? Kalau satuannya 3, berarti pengalaman presiden yang keempat ini akan sama dengan presiden pertama. Yang pertama jatuh karena kudeta, kedua jatuh karena people power atau reformasi, yang ketiga jatuh karena presiden umum. Kalau hitungannya Jiro lu, berarti presiden berikutnya yaitu SBY akan mengalami nasib yang sama dengan presiden pertama. Itu kalau Jiro lu. Tapi kalau Jiro lupa, yang akan dialami oleh presiden keempat itu tidak akan terjadi seperti yang 1, 2, dan 3. SBY tidak akan jatuh oleh kudeta, SBY tidak akan jatuh oleh reformasi, SBY tidak akan jatuh karena sidang umum istimewa. Dia akan jatuh dengan cara yang keempat. Nah, monggo. Nah itu penting. Nah sekarang kita tanya Pak, pertanyaan kita nanti. Jawi ini ku Jiro lu apa Jiro lupa? Nah menika warni-warni dados wonten ingkang mawi petungan Jiro lu, ugi wonten ingkang mawi petungan Jiro lupa. Nah ingkang miderek petangan presiden menika wonten ingkang ngitaken, ada yang menghitungkan bahwa SBY ini satrio pamboyong pambukaning gabro. Jadi kalau begitu saya kira ini menggunakan hitungan yang Jirolu Pak. Jadi SBY ini merupakan presiden yang keempat, nanti dapat juga nasibnya sama dengan presiden yang pertama Pak. Sekian Pak. Anek yang beli jamaah apa doa itu? Arab corokoan itu penting lah jero. Kalau tapi itu oke semua juga oke.
Karena ada pandangan-pandangan lain, saya mohon maaf. Kemarin di KJ, sudah saya ceritain bulan yang lalu ya, pokoknya ada Mas Chandra namanya, dia meneliti hal-hal mengenai nama dan simbol dan logo. Dan dia menemukan 9 fenomena berdasarkan statistik penelitian dia. Termasuk kata Indonesia itu, kita pasti celaka dengan nama Indonesia itu. Menurut dia karena ada beberapa faktor. Yang pertama ada huruf N di tengahnya, dan itu tadi makna katanya yang satu Indo, yang satu Nesia. Indo itu ya orang blasteran, Nesia itu wong alalen, wong lalen, jadi wong blasteran sing lalen. Kenapa blasteran? Anda sekarang misalnya Cina atau bukan Cina, Melayu atau Jawa, hitam atau coklat atau segala macam, hitungan kita hitungan sangat sesaat. Tommy Winata itu kalau kita naik ke atas 7, ke kakeknya yang ke-7, dia orang Sunda. Tapi kalau Pak Amin Rais naik ke 7, ke atas, itu dia orang Pakistan. Jadi lebih pribumi Tommy Winata daripada Pak Amin Rais. Sementara Tommy Winata tidak mungkin jadi presiden. Kalau Pak Amin Rais mungkin jadi presiden. Karena hitungan kita hitungan pendek. Itu misalnya, tapi ini semoga lah, kapan-kapan Mas Chandra ganti ini. Dan jenengmu dirubah kabeh. Pokoknya nama yang terbaik itu yang ada 2 huruf dempet. Allah, Muhammad, Ainun Najib. Nama-nama ilahiyah. Saya ini nggak tambah N apa? Bronto seno. Ya. Oke, teman-teman, semua itu upaya. Iso bener, iso ora, itu semua asal dengan niat baik. Kita insya Allah tetap menurut Allah mendapat pahala. Kalau nanti bener usaha kita itu, pahalanya menjadi double. Teman-teman sekalian, saya persilakan sebelum Pak Mustafa panjenengan mengemukakan sejumlah konsep dasarnya ya Mas ya. Atau Pak Mustafa yang akan memoderatori. Tepuk tangan, tolong diperkenalkan dulu Pak Mus. Lembaran-lembaran tadi akan bisa diambil atau difotokopi oleh yang memerlukan, terutama yang isi urung rapi itu boleh dimasukin. Dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak aliran Islam yang mengatakan itu khurafat, itu klinik dan sebagainya. Itu bisa jadi kalau dia tidak memiliki rasionalitas, kalau dia tidak memiliki alasan-alasan yang sifatnya metodologis. Kalau dia punya alasan-alasan, maka saya kira nggak harus dipercaya kok, orang boleh tidak percaya kok, tapi orang tidak bisa mengakui kebenaran dari rasionalitas.